Halo, selamat datang di channel saya, I am Didit. Hari ini saya akan membagikan tutorial tentang instalasi Canvas pada Clipper melalui custom OS yang disebut Catapult. Catapult sendiri dulunya disebut sebagai Canboot. Oke, kita langsung masuk ke poin utama. Jadi di tangan saya sudah ada EBB 36. Ini adalah Bigtreetech EBB 36 version 1.2, di mana saya sudah print part juga. Lalu yang harus diingat bahwa dalam pembelian EBB 36 ini tidak disertakan kabel canvasnya, atau jadi bisa dibilang bahwa kita harus bikin kabel ini custom. Nah, untuk kabelnya sendiri di sini saya pakai kabel 22 AWG dan fluorine kabel 22 AWG. Yang link pembeliannya mungkin nanti bisa saya sertakan di bawah ya. Setelah itu saya pakai Bigtreetech U2C adapter version 2.1. Atau jika kalian tidak ingin pakai U2C adapter ini, kalian bisa langsung sambung koneksinya melalui pin konektor RJ45. Lalu ada PDTP di tangan saya. Ini PDTP versi 1.2 ya. Jadi untuk PDTP sendiri ini adalah pilihan untuk hemat budget, dimana harganya jauh lebih murah daripada penggunaan Raspberry Pi ya. Lalu untuk motherboardnya saya pakai PDT Octopus Pro version 1, dan di sini ada 3 piece stepper Bigtreetech TMC 2209 version 1.2. Jadi ini nantinya akan saya pakai pada switchwire Creality CR10 V3 ya. Oke. Lalu di sini sudah ada 2 jumper ya, dimana jumper ini nanti akan saya pakai untuk memasuki mode booting dan power 5 volt ya. Lalu di samping ibu jari saya ini adalah pin USB 5 volt, di mana jumpernya harus kita pasang di sini. Lalu yang saya tunjuk pakai obeng merah ini posisi jumper pin boot zero-nya, di mana ini akan kita pakai untuk masuk ke DFU mode. Lalu ini tombol resetnya kita akan pakai nanti. Lalu kita ambil PTTP-nya, kita lepas MMC-nya, kemudian kita format dan langsung aja kita lompat, kita masuk ke command prompt. Kita mampir dulu di halaman Bigtreetech. Terus di sini kalian pilih tab CP1. Nah, lalu pilih release. Di sini muncul versi 3. Ini adalah OS terbarunya, OS yang terakhir yang sudah diupdate. Ada 2 versi di sini, versi komplit dengan besaran 1,2 GB dan versi minimal. Ya, saya pakai versi komplit, di mana versi komplit ini sudah ada Clipper dan Moonraker di dalamnya yang tinggal kita konfigurasi ulang. Ya. Nah, filenya sudah saya download sebelumnya. Lalu saya pindah ke Raspberry Pi Imager. Di sini saya akan format MMC-nya menggunakan Raspberry Pi Imager. Ya, saya pilih tab tengah, lalu pilih erase, kemudian saya pilih directory MMC-nya. Oke. Nah, sini langsung saya pilih next. Jika muncul notifikasi dari Windows, kita abaikan, kita tutup notifikasi dari Windows. Kemudian kembali ke Raspberry Pi Imager, pada tab tengah pilih operating system. Kita pilih use custom, lalu pilih file dari GitHub yang sudah kita download, kemudian kita pilih ulang storage-nya, next. Saat muncul notifikasi apply customization OS, kita pilih no karena kita akan setting nanti di belakang. Kemudian proses writing dan verifying kita tunggu sampai selesai. Nah, ini proses pengisian OS sudah berjalan ya. Sampai di sini video saya percepat. Nah, nanti ketika sudah selesai akan muncul direktori boot D dari MMC yang sudah kita isi OS
Untuk BTTP ya, kita double klik pada bagian system.cfg, hilangkan tanda pagar pada bagian hostname, time zone, KS angle, WiFi SSID dan WiFi password. Setelah itu kita rubah time zone jadi Asia Jakarta. Lalu kita rubah WiFi SSID dan WiFi password sesuai dengan yang kita punya di rumah masing-masing. Lalu kita save, kemudian close. Lalu pilih lagi ambient environment.txt. Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang bisa kita lihat pada GitHub BTTP. Untuk resolusi monitor kita pakai juga, bisa kita edit manual. Di sini caranya pada bagian specify HDMI output 5 inch dengan 800 x 480 24:60 dan 7 in 1024 x 600 24:60. Di sini kita gunakan serial mode ya. Dan saya rasa sudah tidak ada yang dirubah lagi. Save dan tutup saja. Kita kembali ke working test ya. Nah, kita ambil MMC dari card reader yang kita pakai, ambil BTTP-nya, kita masukkan memory card ke slot BTTP. Nah, ini tempatnya ya, kita dorong aja. Kemudian kita siapkan power 5 volt. Untuk yang pertama saya gunakan adaptor HP. Lalu slot powernya ada di bagian samping jack audio ya. Kita pasang, tunggu 1-2 menit. Nanti kita bisa langsung kembali ke command prompt. Nah, langkah berikutnya kita akan sambungkan BTTP dengan controller melalui slot USB menggunakan USB to Type-C ya. Jangan lupa kita pasangkan posisi jumpernya, jumper 5 volt dan jumper booting. Oke, langsung kita pasang. Colok. Powernya sudah nyala. Lampu udah nyala. Tekan reset 2 kali. Untuk masuk ke TFU mode ya. Nah, balik ke command prompt setelah ini. Untuk panggil BTTP-nya kita bisa ketik SSH spasi piku @big3tech-cp1.local. Nah, ini bisa fingerprint, bisa langsung yes ya. Di sini saya pilih fingerprint. Saya masukkan fingerprint dulu, kemudian yes. Untuk passwordnya nanti kita ketikkan piku. Lalu akan muncul nanti IP address yang akan bisa kita pakai untuk sebagai alamat IP untuk membuka Clipper di web browser. Setelah ini kita akan buka browser, lalu ke Esoterical Canvas. Nanti alamat webnya saya kasih di bawah. Saya cantumin di deskripsi, sudah dijelasin semuanya, dan kita akan lakukan instalasi network service ya. Selanjutnya, untuk mengatur koneksi dari CAN bus, kita harus mengaktifkan beberapa layanan dari Pi dengan menjalankan perintah-perintah berikut. Kita aktifkan network di service, password Piku, kemudian kita jalankan layanan network D dengan perintah, kembali ke browser, kita copy paste perintahnya, dan start service with. Cara untuk paste kita klik kanan ya di command prompt.
Perintahnya ada di layar. Lalu kita tekan enter saja dan kemudian kita kembali ke web browser. Kita pastikan layanan network sudah berjalan dengan baik dengan perintah. Kemudian kita bisa lihat petunjuknya. Kita kembali ke web browser. Lalu ada and make sure it show as loaded active running. Nah, kita masih ada dua konfigurasi yang berjalan di sini. Yang kita mau pakai hanya bagian network configuration. Jadi untuk bagian kedua, network di socket kita nonaktifkan. Caranya kita copy paste perintahnya di web browser. Oke, kita copy paste saja perintahnya. Lalu kita enter seperti biasa ya. Kemudian untuk konfigurasi TXQLN, kita kembali ke browser, copy paste perintahnya. Kita copy paste perintahnya yang echo strip E subsystem. Kita tekan enter. Lalu kita kembali ke web browser. Ke langkah berikutnya. Selanjutnya kita akan mengkonfirmasi apakah konfigurasi TXQLN itu sudah bagus. Kita copy paste saja. Lalu kita tekan enter. Kemudian kita harus menjalankan can zero dengan perintah. Kemudian kita konfirmasi dengan perintah. Lalu kita tekan enter. Jika sudah muncul match name sama dengan can bintang, kemudian can bitrate sama dengan 1M, sampai di sini kita sudah berhasil. Dan kemudian kita masukkan perintah sudo spasi reboot spasi now untuk mereboot PDTP-nya atau Raspberry Pi-nya. Kemudian kita tunggu 1-2 menit. Ya, kita login lagi. Password Pico. Nah, di sini untuk awal saya akan download dulu OS scan adapter saya, di mana saya pakai BigTreeTech U2C version 2.1 atau BigTreeTech U2C version 2.1. Ya, di sini ada juga disediakan Makerbase ataupun Mellowfly UTalk. Nah, sini saya pilih BigTreeTech. Ya, kemudian saya ambil perintahnya cd spasi widget https bla 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 bla, ini copy paste. Sebelumnya kita cek dulu ls. Di sini belum ada hasil download U2C-nya. Kita copy paste perintahnya. Kemudian kita masukkan lagi ls. Nah, di sini sudah muncul ya sekarang ya, g0p1 underscore U2C underscore v2.bin. Nah, langsung masuk ke langkah berikutnya, ke mainboard flashing. Terus kita masukkan perintahnya sudo apt update, sudo apt upgrade, dan sudo apt install Python 3 serial. Kita tunggu sampai selesai. Jika nanti muncul konfirmasi, kita ketik Y. Itu konfirmasi untuk update, upgrade, dan instalasi Python 3 serialnya. Kita masukin aja Y.
Ini dia minta instalasi untuk Python 3, minta dikonfirmasi, kita yes. Selesai ya. Lalu kita kembali lagi ke web browser, kemudian kita download Catapult-nya, perintahnya. Nah, perintah ini bisa sekalian untuk kita upgrade nanti ya, jadi untuk update nanti ya. Jadi kita copy paste perintahnya, masukin, enter aja. Kemudian kita pencet, masukin perintahnya, ls USB. Kemudian kita cek dulu kondisi Octopus kita, apakah sudah masuk ke ls USB. Oh ya, dan ternyata di situ sudah muncul TFU mode. Nah, terus langkah selanjutnya kita ketik cd spasi Catapult, enter, kemudian cek dulu ls. Kita lihat Catapult-nya masih kosong di sini ya. Lalu kita ketik make spasi menu config, enter. Nah, lalu sini kita pilih microcontroller arsitekturnya ke STM32, prosesor modelnya STM32F446, 32 GB bootloader, clock reference 12 MHz kristal, communication interface USB on PA11 PA12, application start offsetnya 32 GB offset ya. Lalu enable status LED kita isikan PA13. Jika sudah, quit Y, kemudian masukkan perintah make untuk mengkonfirmasi konfigurasinya. Tunggu sampai selesai. Kemudian selanjutnya kita akan flash OS-nya ke controller atau Octopus Pro saya dengan perintah sudo dfu util. Nah, jika muncul keterangan dfu util error during download get status, abaikan saja. Kita langsung lewatin ke langkah selanjutnya. Kemudian di sini kita akan panggil serial numbernya. Caranya, kita masukkan perintah ls spasi garing dev garing serial garing by id. Nah, kita copy paste, kalau nggak dari website juga disediakan, enter. Nah, kalau ini belum muncul, kita kembali ke meja ya. Jadi di meja kita cabut dulu powernya untuk controller, kemudian kita cabut pin TFU nya. Setelah kita cabut pin TFU nya, kita sambungkan lagi Octopusnya dengan power 5 voltnya tadi atau USB 5 voltnya, kemudian kita tekan tombol reset 2 kali. Nah, setelah balik ke command prompt, kita masukin perintahnya lagi, ls spasi garing dev garing serial garing by id. Nah, di sini langsung keluar USB Catapult STM32F446 sekian if 00. Nah, ini berarti proses flash Catapult ke Octopusnya sudah selesai, dan kita ulang sekali lagi, terbukti bahwa ini sudah responsif, nggak ada masalah. Kemudian kita pencet, kita masukin perintah lagi cd spasi dot, kita kembali ke direktori utama, cd spasi clipper.
Di sini kita akan install clippernya dulu ya. Ke Octopus kita jalanin konfigurasinya. Make spasi menu config. Oke, enable extra low level configuration option, microcontroller architecture. Kita pilih STM32. Lalu prosesor model sesuai STM32F446 seperti sebelumnya. Uh, 12 MHz kristal. Bootloader 32 GB bootloader, clock reference 12 MHz kristal. Quit Y. Kemudian kita konfirmasi make. Kita tunggu sampai selesai. Lalu kita panggil lagi ls spasi garing dev garing serial garing by id. Kemudian kita balik ke browser. Nah, setelah clipper selesai terinstall, kita masukkan perintah ini, Python 3 catapult script flash tool. Di sini kita ganti your board UUID sesuai dengan serial number kita. Nah, ini kita pencet Ctrl C, kemudian klik kanan karena ini di command prompt, enter. Flash sukses. Ini berarti clipper sudah terinstall di Octopus. Lalu kita panggil lagi ls dev serial, sudah berganti sekarang menjadi clipper. Nah, sampai di sini kita coba apakah dia responsif. Kita panggil beberapa kali. Nah, sudah terbukti ya, ini responsif. Saya rasa kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di part 2 ya, karena ini takutnya videonya terlalu panjang dan membosankan. Oke, sampai di sini dulu. See you guys.